Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Yulia Putri dengan NIM 2001113014 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa Indonesia belum menjadi negara maju. Baiklah, berikut merupakan penyebab mengapa Indonesia belum menjadi negara maju. Penyebab yang pertama yaitu karena faktor geografis negara kita. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau lebih yang dipisahkan oleh lautan. Hal ini membuat penyampaian logistik dan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lainnya agak terhambat, sehingga proses pembangunan di berbagai pulau di Indonesia relatif lambat dan berdampak pada ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah tengah gencar mempersiapkan proyek tol laut dengan membangun pelabuhan di berbagai negara supaya proses distribusi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mendongkrak ekonomi daerah. Penyebab yang kedua yaitu karena sektor pendidikan yang kurang baik. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Apabila suatu negara memiliki populasi besar namun penduduknya tidak memiliki sumber daya manusia yang optimal, maka negara tersebut tidak akan bisa maju. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Dunia pendidikan di negara ini sangat tertinggal dengan negara lain. Menurut Indeks Literasi Internasional Indonesia, menduduki posisi ke-60 dari 61 negara di dunia dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan minat membaca. Hal ini menjadi PR yang serius bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan di negeri ini, supaya Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang bisa mengeksplor kekayaan sumber daya alam di negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Penyebab yang ketiga yaitu karena Indonesia adalah negara bekas jajahan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan negara miskin dan berkembang di dunia merupakan negara bekas jajahan. Sama seperti Indonesia, akibat pernah dijajah membuat banyaknya masyarakat miskin dan kurangnya pendidikan di masyarakat pada waktu itu, sehingga membuat Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki keadaan ekonomi pasca kemerdekaan. Hingga kini, jumlah masyarakat miskin di Indonesia terus berkurang. Pada September 2019, ada 24,79 juta jiwa masyarakat miskin di Indonesia. Artinya telah terjadi penurunan 0,44% dibandingkan dengan September 2018 yang berjumlah 25,67 juta jiwa. Penyebab yang keempat yaitu karena sektor ekonomi masih bergantung pada sektor primer. Sektor primer adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sektor primer merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. Hal ini berbeda dengan negara maju seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, dan bahkan Malaysia. Mereka lebih mengutamakan sektor sekunder atau jasa seperti perbankan, industri, dan sektor tersier atau teknologi komunikasi, perakitan komputer, perangkat lunak, dan internet. Sehingga mereka jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Salah satu penyebab Indonesia masih bergantung pada sektor primer adalah karena masih kurangnya sumber daya manusia yang unggul di negeri ini. Penyebab yang kelima yaitu karena masyarakatnya yang masih sering terpecah belah. Masyarakat Indonesia berasal dari beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Namun pada kenyataannya masyarakat kita masih sering rasis dan intoleran terhadap masyarakat lain yang berbeda, baik agama ataupun suku bangsa, terutama kepada kaum minoritas. Hal ini berdampak pada konflik sosial dan perpecahan politik, dan yang lebih parah lagi dapat berakhir ke gerakan separatisme seperti di Papua dan Aceh. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting di Indonesia. Penyebab yang keenam yaitu karena Indonesia baru 74 tahun merdeka. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan kesabaran dan waktu yang lama. Amerika Serikat membutuhkan waktu 243 tahun untuk menjadi negara superpower. Inggris membutuhkan waktu 700 tahun untuk menjadi negara yang hebat atau Great Britain. Dan Jepang membutuhkan waktu 2200 tahun untuk menjadi negara superindustri. Sedangkan negeri kita yang besar ini dengan penduduk terbanyak keempat di dunia baru 74 tahun merdeka. Oleh karena itu, pembangunan demi pembangunan harus terus dilaksanakan. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang perlu dibangun, tapi juga sumber daya manusianya juga harus dibangun lebih unggul lagi. Penyebab yang ketujuh yaitu karena budaya KKN yang semakin masif.
Faktor penting yang menjadikan Indonesia belum menjadi negara maju yaitu budaya kolusi, korupsi, nepotisme yang tidak kunjung hilang. Bahkan semakin gila seperti kasus IKTP yang baru-baru ini heboh. Kasus yang memiliki potensi kerugian negara lebih dari 2 triliun itu jelas menyengsarakan rakyat. Dengan uang senilai 2 triliun, dapat dibayangkan berapa ribu sekolah atau rumah sakit yang dapat dibangun untuk kemajuan bangsa, malah dijadikan bancakan para pejabat-pejabat yang rakus akan kekayaan dunia. Selain itu, budaya KKN ini bukan hanya terjadi di tengah pejabat. Budaya KKN ini terjadi juga di masyarakat biasa seperti budaya uang pelicin, pungutan liar, atau sogokan di berbagai bidang. Selama budaya KKN ini belum hilang, maka sulit rasanya Indonesia untuk menjadi negara maju. Dan apakah sistem administrasinya yang bermasalah yang menyebabkan Indonesia belum menjadi negara maju? Baiklah, administrasi dibutuhkan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lainnya. Faktor-faktor seperti semakin terbukanya pasar bebas dunia, kepentingan pasar terhadap pelayanan yang lebih profesional, kompetisi global, dan tuntutan otonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah regional dan lokal menjadi pemicu bagi perubahan sistem administrasi publik yang ada. Sistem administrasi sendiri di berbagai belahan dunia telah menjadi suatu gerakan masif yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap perubahan dinamika ekonomi, sosial, dan politik di ranah global. Contohnya yaitu tuntutan daerah untuk menjalankan roda-roda pemerintahan sendiri tanpa tergantung pada pemerintah. Juga telah banyak mengubah birokrasi dan administrasi di pusat dan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu dorongan penting bagi pelaksanaan sistem administrasi yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dan tuntutan bahwa negara-negara di dunia harus terlibat dalam perdagangan dan pasar bebas global dan terlibat dalam organisasi administrasi publik yang lebih profesional dan berstandar internasional. Keluarnya beberapa investor besar asing di Indonesia misalnya adalah salah satu contoh karena sistem administrasi dan birokrasi tanah air yang tidak profesional, lambat, berbelit-belit, dan terlalu banyak pungutan liar yang tidak jelas. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Itulah beberapa penyebab mengapa Indonesia belum menjadi negara maju berdasarkan sudut pandang saya. Hal tersebut menjadi PR kita bersama agar terus mendukung dan mendorong supaya terjadi perbaikan di semua sektor agar negara kita menjadi maju dan berdaulat ekonominya sehingga bisa kembali menjadi macan Asia bahkan dunia. Sekian dari saya, bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.